apa, kita mulai saja. Mulai aja. Selamat sore semuanya. Sore. Untuk kali ini kita akan belajar merius ya. Terus pakai mesin sama yang manual. Mungkin sebagian besar sih di rumah sakit masing-masing udah pakai mesin juga. Entah itu pakai merek apa ya. Mungkin ada yang sama Renatron gitu. Kalau kita dulu waktu zaman pas serius itu yang mulai standar itu pakai Renatron. Pernah kita kasih mesin dari Renault Pro, dari Pro lah gitu. Yang satu mesin itu bisa pasang 5 sampai ya lebih gitu. Kita tidak mulai standar karena waktu itu tidak mencantumkan total self volumenya gitu. Jadi di sini kalau yang ini memang satu-satu tapi lengkap gitu. Sebelumnya biasanya kita lamun udah denger rius, bayangannya kan kimia, bau, semangat apa segala gitu. Jadi tentunya APD kayak gitu-gituan kita siapkan gitu. Terserah di rumah sakit masing-masing, bisa pakai Google mangga atau pakai yang pengaman lainnya atau pakai semacam ini mangga gitu, silakan saja. Yang penting aman untuk kita semua gitu, terutama petugas. Udah dipasang masker kayak gini, boleh pakai helm, sarung tangan rumah tangga kebetulan karena itu kan basah jadi lengket bau, ya udah pakai handphone aja masing-masing yang banyak gitu. Nah diperhatikan di sini biasanya rius itu tempatnya sebenarnya nggak sempit karena ini dulunya rawat inap jadi ya segini-gini yang dikasihnya. Kalau di tengah ada gede lah lumayan. Intinya sekitar ventilasi ada, jangan sampai ngap sekali, kemudian blowernya juga untuk membuang minyak harus ada gitu ya. Terus ya nggak terlalu gelap. Kemudian kita udah siapkan semua ruangan. RO juga akan tersambung ke mesin karena memang mesin rius itu harus perlu tekanan air yang bertekanan 2-3 bar. Jadi kita sambungkan seperti mesin rius, mesin HD. Kebetulan di anggrek ini cuma 2 bar. Kalau di tengah kita set 3 bar. Nah, kita sambungkan pakai RO, kemudian pakai listrik juga. Benar. Nah, ini RO-nya kita buka. Kalau untuk mesin. Nah, kita udah siapkan semua. Kebetulan kalau di kita itu di RSAS yang sekarang itu pakainya kan mesinnya Bibron sama Nitro. Tentunya dialisernya mungkin akan beda-beda, akan seperti ini. Mungkin kalau di tempat lain ada Torrent, Resenius, Belco, macam-macam lah. Pada intinya harus tahu berapa volume framing si dialiser itu sendiri ya. KUF-nya berapa harus. Nah kebetulan kalau di kita belajar tentang yang misalkan yang dialisernya Bibron, ini LOPS 19. Ini katanya low flux. Katanya low flux dengan volume framing waktu barunya ini 90 yang Bibron. Kemudian yang satu lagi yaitu dari Nipro, kita yang sering pakai gitu karena kita nggak ganti-ganti, yang Elisio 15H. Nah ini yang kecilnya katanya high flux. Volume framing barunya itu 95. Nah, paling kita harus tahu di situnya. Mungkin kalau di tempatnya yang masih rius ya itu yang paling diingat. Ini dialiser yang kita akan rius baik manual ataupun mesin. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu ya di mesin ini, Renatron ini. Kita ke mesin dulu. Nanti kita coba satu-satu, minimal 2 kali ya. Udah terpasang RO-nya, kemudian renalin sudah disiapkan. Itu renalin yang 100%, mestinya ini di dalam ya. Karena ini bahaya kalau ketendang itu bisa melepuh. Di dalam cuma karena buat melihatnya dari saya luar, walaupun nanti dipakai ataupun tidak. Yang sudah terpasang renalin, start listrik sudah nyambung, RO sudah terpasang. Nah di sini
ada monitor, ada on off, auto set, start proses, start sanitasi, alarm, reset, display. Nah di sini untuk menjalankan pertama kali mungkin ada on off-nya ya di belakang. Kita nyalakan. Untuk mesin itu idealnya sebelum dipakai kita harus kalibrasi dulu mungkin. Kalibrasi dilakukan cukup sehari sekali saja pagi-pagi. Jadi bila mana kita akan review siang hari beres jam 1 atau jam setengah 2, biasanya kita harus pagi-pagi. Karena bila mana si kalibrasi itu tidak lolos, kita bisa ada waktu untuk menghubungi teknisi gitu. Nah, kita kalibrasi. Kalibrasi ini caranya di sini ada sel kosong, strip-strip. Kita pijit ininya, ini kondisi kosong. Nah kita cari angkanya yang maksimal. Yang maksimal ini kita caranya kalau diputer ini kita bisa keluar ya. Tentunya satu jari neken yang how to set, baru kita putar. Ini kita setting biasanya 254 atau sampai 255. Kalau yang geraton yang di atas nggak kepake 254. Nah sini sudah maksimal. Kemudian posisi dinolkan dengan cara muts alarm dipijit sama reset bersamaan dua jari kita pijit garis barengan. Nah nol. Nah nanti kita start proses. Nanti setelah proses itu sekitar 7 sampai 10 menitan. Nanti dia berhenti pada step 35. Dia akan alarm dan muncul angka di sini. Kita start aja, start proses. Nah ini sudah mulai. Nanti akan muncul angka plus min 3 dari 70. Bisa 67, bisa 67, 68, 69 atau 71, 72, 73. Karena isi ini 70 cc gitu. Patokannya di sini. Jadi dia aman kalau plus min 3 udah muncul. Bila mana kurang misalkan 66 berarti tidak lolos. Dia akan berhenti di sekitar 35. Ini prosesnya. Mungkin kalau ditunggu lama. Langsung memperkenalkan bahan-bahan yang manual ya sambil menunggu. Jadi nanti kalau udah beres bunyi dengan sendirinya. Nah, untuk manual kita bahan-bahan di sini biasanya selalu ada H2O2. Nah ini pakai H2O2. H2O2 ini aman yaitu 2%, 3% mangga punya di rumah sakit. Mau punya 5% silakan, jadi aman 3-5%. Tinggal minta aja di farmasi 3 atau 5% mangga. Kemudian ada sodium hipoklorin 1%. Nanti bikin atau dia potek depo juga silakan. Bahkan mentok-mentok kalau nggak ada pakai Backlin juga nggak apa. Mentok-mentoknya kalau nggak ada Backlin mentok-mentoknya itu ini kalau udah ya, cuma ini kalau udah tingkat tinggi susah kita pakai. Kalau sekiranya saya rata-rata nanti kalau kita udah pakai ini udah bersih sih. Kemudian di sini ada Renalin yang 3,5%. Karena Renalin yang di mesin itu di bawah itu kan 100%. Tapi untuk manual di sini kita bikin Renalin 3,5%. Terserah mau bikin 5 liter atau berapa liter gitu ya. Nanti pencampurannya. Nah. Kemudian wadah-wadah kayak gini juga disiapkan. Ini udah dibikin airnya 500 ml misalkan 1% untuk merendam tutup-tutup geyser. Ini misalkan telah dibutuhkan ini sekat-sekat gitu ya. Nah ini mungkin bahan-bahannya untuk mengukur juga di sini disiapkan gelas ukur lah gitu. Yang aman kita pakai ini saja. Karena ada beberapa yang pakai kompas itu selalu rusak membran permeabelnya karena ada tekanan. Aman pakai ini. Nah ini ya diantara untuk manual cukup segini. 24 jam lah. Jadi bila mana nanti besok mau dilakukan reus ganti lagi dan baru kita bikin lagi buang yang ininya. Kemudian kalau yang
kecuali yang renalin 3,5, ini katanya sampai 7 hari standarnya. Jadi 7 hari nggak ini ya buang aja. Tapi biasanya kalau kita rius memang 2 hari 3 hari udah habis. Kalau memang bener rius itu ya kepake gitu manual terus-terusan nggak habis gitu. Paling dirinya isi 5 liter kan gitu. Kita habis. Nah ini diantaranya mungkin bahan-bahan yang manual. Walaupun kenyataannya di lapangan yang melakukan rius itu biasanya bisa dari pakarya, kadang-kadang kan gitu. Bahkan petugas lain. Tapi kalau malam bahkan kalau itu kan perawat sendiri gitu kan yang melakukan. Yang kalau memang ada pasien yang harus dicuci khusus malam hari kan kita nggak boleh dibesokkan. Kalau beres jam 2 malam nggak boleh kita besokkan, pagi hari aja langsung aja gitu kita proses ini. Nah ini bahan-bahannya. Nah untuk proses mesin ataupun manual itu sebenarnya pada prinsipnya saya akan mengaplikasikan dari mesin ke manual gitu, ngikutin yang menulis standar aja mesin. Nah di mesin ini sebenarnya prosesnya itu ada 4. Pertama pre-cleaning, cleaning, testing, desinfektan atau sterilisasi. Yang kelima dokumentasi. Nah di mesin juga nanti sama seperti itu, kita aplikasikan. Kalau manual gimana sih, cuma ya ribet kalau manual dari mesin itu ke manual, emang prosesnya harus ngikuti, standarnya harus gimana gitu, harus ngikuti. Nah kita belajar ya kira-kira benernya gimana sih kan, walaupun kenyataan di lapangan kan kita main cepet, kadang-kala kita dapat tugas yang lain udah pulang, kita main cowboy, kadang-kala berbagai macam cara kita lakukan, jangan sampai, karena sering kejadian dan udah pernah dijalin waktu dulu seperti itu. Nah ini pada prinsip sama. Nah kita tunggu sebentar lagi. Ini tes bocoran ya, kalau ada masalah file yang 28 stepnya. Itu beneran kita aman, karena saya pikir semuanya ada pura-pura ya, karena kalau kita kemarinnya dipasang kayak gitu asli juga sejam gak kuat perih. Kita kan tujuannya kita belajar di sini lama nih, jadi kalau kita semuanya ini asli akan perih sekali. Jadi kita gimana caranya biar aman. Nanti kita bisa urutan. Tapi kalau seandainya nanti ke lapangan kan ada target katanya tuh, biasanya kita bikin semuanya benar. Bahkan dialiser yang untuk rius juga belajar bekas pasien. Makanya hati-hati. Walaupun kenyataannya setelah dius dibuang kan gitu. Karena kita udah single rius gitu. Lebih enak sih kalau masih kasih rius udah pakai, udah dites apa lolos sekian persennya standar kemudian simpan. Nah ini masalahnya kita single rius. Tapi ya bagaimanapun juga ya kita belajar ya kita ngambil yang sudah dipakai pasien, kita lakukan, kita sampai lolos langsung buang. Nah ini katanya udah ngasih tahu alarm ini step 35, nilainya 68, aman, plus min dari 70. Kemudian setelah kayak gini baru kita pijit reset. Nah artinya mesin sudah siap untuk lakukan rius gitu. Rius tentunya kalau rius ya ini kayak gininya kita copot. Kalau seandainya nyopotnya jangan dicabut, nanti di sini ada karet rusak. Jadi biasa kayak itu diputar aja. Nah gini, ini juga sama diputar. Kemudian direndam di renalin 1%. Kayak ini juga sama dicopotnya keras kalau dipaksa. Tapi kalau dengan cara yang ini ya enak. Nah, ini ditali biar nggak hilang. Biarkan saja kalau memang nanti belum juga. Kok nggak ngambil renalin ya juga kalau belum dipakai. Nah artinya ini sudah siap untuk dialiser, siap di proses. Gampang lah kalau pasien. Nah kita ke manual aja. Yang manual aja kita langsung mulai saja. Nah taruhlah misalkan pakai yang mana nih, mikro boleh.
sering kalau kita rilis kan setelah beres kan dicopotan ember, terus copotan ember, terus kumpulin jadi satu, nanti diriuskan. Nah, pertama kalau kita merius, taruhlah ini anggap saja sudah ke pasir. Biasanya yang sering kita lakukan itu kan pembilasan tuh, karena nggak boleh sesudah dari pasir itu langsung masukin. Nah, kita langkah pertama pre-cleaning nih. Langkah pre-cleaning sebenarnya pada prinsipnya sama mau pembasin ataupun manual. Prinsip pre-cleaning biasanya kita bilas itu baik dari arteri ke pena silakan, ataupun dari pena ke sini atau biru ke merah, merah ke biru silakan. Sekarang dari sini kita kan semprot udah disiapkan ini air RO. Nah, diharapkan kita biar ini aman, kan kita belajarnya biar aman, ini selalu ditutup. Nah, biasanya kan nggak ditutup. Kita tutup, kemudian di sini udah disiapin, baru kita tembakan, kita alirkan. Nah, anggap saja sudah. Kemudian bergantian. Nah, gini. Setelah itu ini beres, baru kita gantian yang kompartemen dialisatnya, tetapi ini tetap ditutup. Ini ditutup, ini tutup, biar aman tidak ngocor gitu. Walaupun ngocornya juga nggak kencang, tetap ditutup. Seandainya nggak ditutup juga, memang kalau gini, kalau nggak ini pasti netes gitu kan. Tuh kan, muncrat ya. Emang nggak kencang, tapi biar aman ya ditutup. Ini kompartemen, kemudian pergantian. Nah ini, nah biasanya udah dibilas kayak gini tuh, karena bekas mah di sini ada gumpalan, di sini bekas. Nah, saya titip bila mana di tempat lain, jangan sampai kita cara yang lain. Misalkan kan banyaknya sih begini-gini kan gitu. Halaman ditakol-takol kan, itu sepecah, jangan. Ataupun kadang-kala karena bandel pakai jarum bekas, needle, dipelengkungkin, dikorek-korek. Nah itu pernah kejadian dulu, itu sampai ketinggalan, kan susah ngambilnya kalau nipro. Ataupun misalnya bibron, posisi kayak gini, ini memang bisa dibuka pakai tangan manual, ini juga sama nggak boleh, karena kejadian juga gitu. Udah di gini copot biar cepet cara koboi, ternyata udah itu disimpan, pas waktu dipakai lagi oke lah, waktu rinsing framing nggak kelihatan karena NaCl, udah dialisis jalan ada darah. Oh, darahnya dari mana nih? Katanya netesnya dari ini berat itu ya, mungkin dia buru-buru gitu waktu kan. Janganlah kita rius capek-capek, kalau ada masalah nanti kan kelihatan di dokumentasi siapa nulis waktu tanggal sekian. Jangan dibuka ya. Kemudian sama ini juga jangan dikorek-korek ataupun ditakol-takol seperti bol gitu. Gitu kan hancur tersemprot. Nah, biasanya habis pembilasan di sini ini ada darah masih. Nah, kita pakai yang H22 gitu. Nah, ini pakai H22 yang 5%, ambil. Kita ambil 50 cc lah gitu. Nah, kita masukin aja ke kompartemen darah dulu misalkan. Nah, hati-hati karena memang kalau H22 udah kena darah itu udah pasti nyembur. Nah, masukin sini. Tuh, keluar misalkan darah. Dia akan keluar gitu. Sekali lagi dari sini boleh. Biar rata. Ambil lagi 50 cc. Karena ini kan volume framing barunya kan 95. Jadi ya cukuplah 100 cc ya, lebih 5 cc lah. Kita dari biru ke merah. Ini akan gini. Nah, setelah kayak gini, kita kompartemen dialisatnya juga dikasih. Tetapi ini nggak usah ditutup gitu. Coba kalau ditutup karena H22 sok ada tekanan nembak. Gitu ini kalau ditutup. Jadi biarkan aja kalau H22. Baru ini mestinya meleleh nih. Ya di bawah aja sih naruhnya ya.
anggap saja udah di bawah. Kita ambil lagi yang kompartemen, untuk kompartemen dialisatnya H22. Kemudian kita nah ini udah H22, biarkan 5-10 menit, biarkan, tinggal ada ngerjain yang lain. Nah sudah 10 menit, taruh lagi atau 88 menit, kita bilas dengan RO tetap. Mau dari merah ke biru atau biru ke merah silakan, tetapi ini biar aman ditutup. Bergantian. Kemudian sudah yang kompartemen darah, baru kita bergantian kompartemen dialisat. Kita pakai alat lagi ini, alirkan, bergantian. Biasanya sih udah nyampe ke H22 akan bersih gitu, akan hancur gitu. Tapi ada beberapa di sini sok garis merah ataupun sok kayak item-item gitulah. Nah kita boleh kalau memang itu susah. Nah untuk pemberian H22 sebenarnya sih nggak ada ketentuan ya, mau sekali 2 kali silakan aja. Tapi dengan sekali biasanya udah cukup sih, bersih hancur gitu. Mau 2 kali silakan. Kalau misalkan di sini tetap ada yang itu, kita yang pakai ini terus itu yang sodium. Ini udah tinggi mungkin ini. Apalagi kan katanya kan ini sama dengan backlink, udah tingkat tingginya. Taruhlah saya ngebuang yang bandel, kita ambil yang sodium. Yang sodium juga sama prosesnya kayak H22. Ini diisi, kompartemen darah juga dari biru juga diisi bergantian, terus dialisat juga diisi. Nah biasanya ini akan meleleh juga sama, sedikit meleleh. Sama biarin aja, jangan ditutup. Kita kan tujuannya ngeluarin. Kemudian kita biarkan sama seperti H22 5-10 menit. Kerjaan yang lain 10 menit. Tetap kita bilas dengan RO. Kita bilas dengan RO. Tetap ini ditutup. Alirkan bergantian. Kemudian yang kompartemen dialisatnya juga bergantian. Karena kalau manual emang lama sih kalian bener. Nah ini taruhlah sudah selesai. Nah ini proses pre-cleaning sudah dilalui. Kalau kita misalkan pengen manual, tinggal teruskan ke tahap kedua yaitu cleaning. Tetapi kalau seandainya kita mau ke mesin ya tinggal masukin aja gitu, masukin ke mesin gitu. Dengan syarat nggak terlalu kotor kan ya. Mungkin ada garis kecil masih gitu, kita dianggap cukup, ya udah tinggal masukkan ke mesin ataupun kita lanjutkan. Taruhlah ini sudah selesai, baru kita lakukan cleaning. Cleaning ini itu perendaman dengan renalin yang 3,5%. 3,5%, ya 2 spet aja lah, 95 cc atau 125 cc. Sama untuk pengisian ini selalu ditutup muncrat, dan baru kita dorong, terus bergantian yang biru ke merah, merah ke biru, silakan mana ada sih nggak apa-apa. Yang berikutnya diharapkan jangan posisi nongging gini karena kita akan merendam biar ngisi. Ini tutup cepat. Tutup. Kemudian ambil lagi untuk kompartemen dialisat. Cukup 50 cc juga cukup sih. Yang penting sampai ujung. Biasanya dengan 50 cc udah sampai ujung. Nah ini sudah terisi semua. Kita diamkan 10 menit kurang lebih, direndam.
yang pakai Renalin. Setelah sudah 10 menit baru kita bilas dengan RO. RO dari kompartemen darah dulu ya. Kemudian bergantian. Sekarang kompartemen dialisatnya bergantian juga. Nah, ini sudah selesai proses cleaning. Cuma lakukan rendam dengan Renalin, kemudian dibilas. Sesudah itu kita lakukan tes layak enggak untuk penyimpanan. Untuk testing ini sebaiknya kita kompartemen dialisat ditutup, baru kita isi dengan RO kompartemennya, kompartemen dialisat. Jadi ini ditutup saja yang dialisat. Nah, dalam pengisian untuk tes ini diharapkan si kompartemen darah ini terisi dengan RO gitu. Soalnya kalau kita misalkan kayak gini, air akan lari aja. Tetapi kalau kita pelan-pelan akan terisi kayak shocking gitu kan, pelan-pelan rata gitu. Sama nanti pas dites nanti tidak memenuhi standar. Nah, ini siapkan, baru kita isi. Nggak apa-apa mencerat kemana juga gitu, hati-hati aja. Nah, mencerat ke atas juga nggak apa-apa, belajar atau pelan-pelan gitu kayak gini gitu. Sampai benar-benar keisi. Sudah dianggap sudah, boleh pakai tutup. Jangan sampai tumpah lah. Gimana caranya? Dianggap ditutup masih netes. Jangan. Kita pakai jari aja lah biar aman, nggak apa-apa. Tutup. Kemudian kita ini buka, siapkan ini. Nah, ini sampai benar-benar tidak netes. Layak untuk diteruskan di lolos nggak dari tes itu harus standar AMI katanya 80% dari volume premin yang baru katanya. Jadi harus 80% kalau lolos, siap untuk disimpan lagi, siap sterilisasi harus 80% dari volume baru. Ini volume barunya 95, jadi kita harus 80, 70, 76 kurang lebih ya. Nah, ini sampai benar-benar ini kalau orang nyuci harus diperas ini bajunya. Terus kira-kira udah netes baru berapa? 40 30 lah ya. 40 harus 76. Jadi kita pakai bantuan yaitu dengan tekanan udara. Nah, ininya pakai spet, kita didorong dari atas. Dari atas sampai benar-benar lebih dari 76. Nah, di sini kalau memang masih belum nyampe, kita coba lagi. Udah coba lagi, nyampe lagi, ya dibuat. Oh, katanya 80% dari volume premin kan, mintanya gitu kan kalau memang nulis standar. Tapi kalau nggak yakin ya isi lagi aja, mungkin nggak rata. Kita bantu lagi. udah 76 lagi. 76. Sebenarnya masih ada sih. 76 ada lebih. 80. Nah, cukup lah 80. Berarti kan ini lolos katanya. Artinya lolos tes. Berarti kita lakukan tahap berikutnya yaitu sterilisasi atau desinfektan. Ini 80. Nah, kita lakukan yaitu kan udah lolos pakai Renalin. Untuk langkah berikutnya desinfektan pakai Renalin 3,5. Kita ambil, langsung juga masukin. Diharapkan pas desinfektan jangan banyak udara seperti gini. Jadi udara segimana mungkin akan jangan banyak ya. Kalau bisa nggak ada banyak udara. Posisi
kayak gini, jangan gini, agak naik sedikit boleh. Kita masukkan sampai rata. Kita ambil lagi dari biru ke merahnya. Kira-kira berapa Pak? Gimana? 100 cc. Ya 100 saja lah, karena kan 95 kan barunya ya katanya ya. Kemudian pergantian, biarkan saja. Sekarang yang kompartemen apa namanya, dialisatnya kita isi dengan dalam 3,5%. Anggap saja udah rata gitu ya. Nah ini proses desinfektan beda dengan, hampir sama dengan yang kedua kan, tapi kalau yang kedua dibiarkan 10 menit kan, kalau ini sistemnya kayak orang nyuci beras, jadi nggak cukup sekali gitu, sudah kayak gini ya udah dianggap rata, dibuang gitu, cuma lewatin aja, buang, udah keisi. Kemudian yang kedua diisi lagi pakai 35 seperti tadi, buang lagi gitu, mintanya seperti gitu. Jadi kayak orang nyuci beras mau sekali juga nggak langsung masak nggak apa-apa sih, cuma lebih bersih ya sampai 3 kali atau berapa kali kan, nggak cukup sekali. Nah ini taruhlah yang ketiga. Yang ketiga diambil juga 3,5%, kita masukkan kompartemen darat bergantian. Nah di sini kan kadang-kala kok kenapa udah diisi dibuang, jadi dia cuma dia menarik aja sih, terus sudah keisi langsung dibuang. Yang lihat pemborosan sih boros sih, cuma memang harus prosedur mintanya seperti gitu, harus diamkan buang. Nah ini diisi kompartemen dialisator juga. Dan yang ketiga angkat saja, udah keisi angkat saja, terus baru kita tutup. Nah ini langsung udah desinfektan, siap disimpan. Jadi cuma isi yang pertama, kompartemen darahnya bergantian, kemudian dialisat juga diisi, diamkan sebentar udah rata, buang. Yang kedua diisi lagi seperti yang pertama sampai rata, buang. Nah yang ketiga ini yang disimpan. Nah, sudah diisi gini semua rata, dianggap udah kuat tutupnya, biasanya ada pecah-pecah sih. Kalau habis pakai ya kita lap aja gitu, udah beres karena siap disimpan. Nah ini pakai lap yang sudah direndam dengan 1%, mati sih cukup. Nah sudah selesai gini, baru kita pelabelan di sini. Nama, jalan barcode lah boleh, nama, umur, tanggal lahir, rius keberapa, sama total sel volume, itu volume yang kita itu ini 80 yang di pompa-pompa ditulis di sini. Nah biasanya kalau akreditasi yang detail-detail kayak gitu harus bener gitu, harus dicantumkan kayak gitu. Kadang-kadang dia karena ini standarnya berapa persen sih misalkan, terus keberapa. Nah masalah risma itu kebijakan rumah sakit masing-masing sih, bapak ibu terserah. Kalau rumah sakitnya sampai 10 kali 20 atau selagi itu memenuhi standar 80% silahkan gitu, terserah rumah sakit. Yang penting kita ada data di sininya. Sudah selesai, biasanya kalau rilis itu nyengatnya kan pasti ada, kita pastikan yang bekas ini juga nggak apa-apa, padahal kemudian disimpan di kopaknya masing-masing dengan posisi ya kayak gini lah, jangan sampai miring gini, karena air ini yang kita pertahankan untuk nanti pas pakai lagi. Jadi bila mana airnya nggak ada ya kan judulnya ini desinfektan untuk sterilisasi. Jadi gimana caranya air ini dipertahankan jangan sampai tumpah, simpanlah gitu. Ya, masih kalau kopak pas
sakit pusat biasanya karena rumah sakit rujukan itu satu aja juga sampai ratusan, kumpulin A semua, B semua gitu. Nah setelah ini disimpan biasanya si dialiser itu bisa dipakai lagi sekurang-kurangnya 11 jam. Jadi bila mana pasien itu datang lagi dengan hiperkalemi misalkan gitu, dia datang lagi malamnya dia udah sesak, nah ini belum 11 jam ya nggak bisa, nggak boleh. Jadi harus gimana lagi ya, pakai new lagi yang baru. Jadi si pasien itu punya dialiser double, jadi nanti kita masukinnya ke dialiser propak double gitu. Nanti itu mah terserah pakai lagi yang mau mana dulu aja, apa yang lama dulu maka gitu, tapi dia punya dua, kita nggak boleh pakai lagi. Biasanya kita nolak, nah ini belum 11 jam loh misalkan, nah ini 11. Untuk standar ininya juga disimpan, bil mana disimpan itu biasanya 4 minggu. 4 minggu kita kalau misalkan dia nggak datang ya udah buang aja. Kalau minimal 4 minggu 1 bulan. Bisa nggak dipakai lagi? Bisa sebenarnya, asal dirius lagi. Tapi kan kita nggak tahu si pasien itu mau datang besok mau dirawat, kecuali ngasih tahu bapak ini bukan RSAS mau cuci siap-siap ginjalnya. Jadi kadang-kala untuk sebulan tuh buang tuh berapa karung gitu dulu. Kalau di tengah, kalau di sini kan sedikit waktu di tengah itu saya kalau ngebuang sebulan tuh berapa karung gitu. Buang-buang aja yang di DO. Nah jadi ini sudah tersimpan. Nah manual seperti itu memang rada lama satu juga. Kalau bener mah kan biasanya asal bilas-bilas simpen aja. Kadang-kadang kita memperhatikan kayak gini ya kan, asal. Makanya gimana kebijakan rumah sakit masing-masing, cuma titipnya ya jangan seperti itu, jangan dikorek-korek, jangan ditakol-takol. Kadang-kala retak pas dipakai netes kan, kalau pasiennya ngerti gimana gitu kan, atau ini netes darah. Orang ada mah kadang-kala setes juga sok jadi masalah darah mah gitu, apalagi netes kayak gitu tuh. Karena orang ada HB itu anaknya penting sekali tuh HB, untuk naikin HB itu susah sekali orang HD. Makanya dia kalau darahnya misalnya pembuang atau misalkan itu gimana gitu, bahkan dia marah-marah, bahkan nggak percaya ke kita. Nah, seperti kita capek-capek kerja ternyata jadi masalah. Nggak apa-apa, yang amannya caranya gimana caranya kita jangan cepet tapi kerjanya nggak bener. Nah kalau manual seperti gitu mungkin kan ada yang pakai dulu pakai formalin sih sebenarnya. Nah, ada beberapa rumah saya pakai formalin, aduh peringat tuh minta ampun. Silakan saja, tapi lebih aman pakai renalin, kita oplos, jadi nggak pakai cekali. Waktu itu nggak boleh pakai formalin sebenarnya, standarnya harus pakai ini. Tadi saat dikasih renalin terus kan dibuang lagi, dibilas lagi sama RO. Yang mana proses mana? Proses mana? waktu pre Pas yang langkah keberapa ya? yang ketiga kali, yang 3 kali. Oh yang cuci beras itu. Iya. Ya pas waktu itu kita nggak boleh pakai RO. Oh jadi cuman Ya buang, jadi ya isi cuma lagi. rata buang, diisi lagi sebentar, buang, jadi nggak pakai RO. Oh iya. Kalau pakai RO nanti kita lari ke tahap kedua. Tahap 2 nya kan klinik, direndam, dibilas. Nanti kalau misalnya pakai RO larinya ke tahap kedua gitu, balik lagi. Nah, udah. Iya makanya Yang di pre-cleaning itu tadi kan awalnya dengan air RO, Iya, kemudian betul. kalau masih belum itu dengan H2O2, kedua ya. kalau masih belum lagi baru dengan Studio hipoklorit. sodium Ya, hipoklorit. betul. Apa harus tiga-tiganya kita lewatin, atau kalau misalnya udah bersih dengan H2O2 apa Ya. masih perlu juga sodium betul. hipoklorit? Jadi sebenarnya dengan H2O2 kan sebelum saya bilang udah bersih. Tetapi kalau seandainya bandel gitu, kita boleh pakai ini. Biasanya dengan H2 udah cukup. Ada beberapa dialiser yang pakai ditembak pakai H2 pakai RO yang tekanan sekian, misalnya yang 3, dia udah bersih, ada gitu. Bersih. Ya itu terserah mau diteruskan juga aman, kan nggak ada darah kok. Tapi ada kayak darah gini, lebih amannya pakai H2. Ini bila mana perlu udah dosis tinggi mungkin, kalau ini mah sodium mah udah dosis tinggi. Kalau bisa mah jangan kesini udah bersih.
baru kita kasih manual seperti itu. Nah baru kita langsung ke mesin udah siap, kita pakai taruh ke mesin, kita pakai yang mana, bawa ini lagi boleh. Nah untuk ke mesin ini sama seperti manual, prosesnya itu pre-cleaning seperti tadi, dibilas dulu pakai RO, kemudian kalau memang masih ada gumpalan pakai H22, biarkan 5-10 menit, bilas pakai RO. Kalau seandainya tetap masih ada yang garis-garis pakai sodium mangga, kalau enggak juga kita lanjutkan langkah seterusnya. Jadi tahap manual ataupun mesin sama untuk pre-cleaning dilakukan. Karena ini sudah dilakukan, udah gantung itu dilakukan pre-cleaning, kita langsung mengkap ke mesin. Nah kita pasang bebas sih, kalau di tempat lain kan pakai mesin sebenarnya nggak ada aturan yang biru di bawah merah di atas atau sebaliknya gitu, merah di bawah biru di atas silakan. Nah biasanya ada gambar-gambar tertentu bisa merah mas selalu di atas dibiasakan. Nah mesin itu kan ada gambar yang di atas, ada merahnya di atas. Nah kita taruhlah yang gini, taruh. Nah ini kalau seandainya ada udara biasanya file. Nah ini seperti dialiser sih, masukin ini kalau didorong susah. Jadi ya, nah gitu ada. Ini tarik, masukin, baru bukannya juga sama ini. Nah, tarik ini. Jadi jangan dipaksa, ada gerak ini. Kemudian kita pasang lagi yang ininya. Kemudian sama ini juga, jangan dipaksa didorong, tetap begini. Tarik dulu sini, baru ini lagi ke sini. Nah ini sudah nggak bocor, udah kenceng. Baru kita program di sini. Untuk mesin Renatron ini pemrogramannya, ini ada sel tuh yang tadi yang nilai maksimal. Kita program angkanya berapa? Angkanya yang tadi itu yang mulai standar 80% dari volume baru itu dari Elisio kan 76. Kita set 76 di sini. Dengan cara nggak bisa. Ini tetap ditekan baru turunkan 76. Kemudian kita yang ini 0 tadi kita rubah pilihannya, biasanya ada kodenya, katanya kan ini yang high plug, kita kodenya kalau high plug di sini apa, biasanya kalau low plug itu di sini pakai CH, kalau high plug biasanya kita pakai HF. Nah, taruhlah yang ini sudah programnya sudah 76, baru kita lakukan start proses. Itu start proses langsung proses. Nah, start proses Pak. Langsung digital. Setelah ya. LH Ya udah diproses. Ini berubah HF. Ini sudah di program 70 itu yang 80%. Terserah sih, setiap dialiser beda-beda sih. Makanya 80% dari volume baru dialiser itu sendiri, terserah mereknya bebas. Cuma nanti di sini mah ada dua sih, paling dialiser mah ada low sama high aja sih, dua macam. Nah nanti di sini akan muncul nilai volume framing itu yang seperti kita pompa di sini sama, lebih enak. Nanti muncul di sini, dia di sini step sekian akan berhenti, ada lagi kata-kata complete. Nah gitu, artinya udah selesai. Terus sama mesin juga lagi proses cleaning. Jadi pre-cleaning sama, kita masukkan keduanya ke mesin itu dia dengan sendirinya akan cleaning sendiri gitu, prosesnya. Sama sesudah cleaning baru dia langsung dites. Tes sudah lolos, angkanya muncul, baru dia desinfektan dengan sendirinya. Seperti kita nyuci beras itu, mungkin dia mah masuk sebentar buang gas biasanya. Nanti dia isi lagi. Nanti tersimpan selesai komplit, kita coba. Kalau masih mah apa? Nanti dia akan selesai komplit. Daripada prinsipnya sih sama, proses di mesin saya aplikasikan ke manual gitu. Seperti ini paling kalau prinsip.
Nah biasanya kalau sudah pakai kayak ginian tuh, taruhlah di dialiser itu ada 10 atau 20, si mesin ini biasanya kita kalau nggak pakai lagi itunya kan dia harus didesinfektan kalau mesin HD ya. Kalau ini harus disanitasi. Itu juga kalau udah beres. Tetapi kalau misalkan 2 jam 3 jam ada yang mau diisi lagi sih biarin aja gitu. Karena standar mesin ini katanya teknisi jangan ya biar nggak cepet rusak mungkin. Jadi idealnya ya harus didiamkan minimal ya sekurang-kurangnya 6 jam mesin ini. Jadi diharapkan sanitasi nanti terakhir aja. Alangkah baiknya kalau punya mesin ini 2 lebih enak atau lebih gitu ya. Tapi jangan salah untuk pasien yang mana. Ada beberapa rumah sakit yang masih dirius HBSG-nya, tentunya kan dipisah si mesinnya, jangan disatukan, nggak boleh dong. Tapi ada yang kayak gitu masih rumah sakit. Masih ada yang dirius HBSG-nya mas udah reaktif gitu ya, positif. Ada yang sok dibuang. Atau lebih bagus lagi yang ada ACP-nya yang positif, kita pisahkan. Jadi 3 gitu, ada yang non reaktif semuanya, BSAG serologinya lah gitu. Ada yang anti ACP-nya aja. Biasanya pasien-pasien udah rutin tuh anti ACP-nya sok reaktif. Pasien yang udah rutin entah itu dari mana gitu. Nah kita tidak menyalahkan serius sih ya. Karena kita biasanya rata-rata sok barengan. Kalau anti ACP-nya positif sih kita sok bisa itu. Kecuali yang HBsG kita sok bisa kalau punya. Kayak di Habibie kan dia masih dirius, sistemnya semuanya dirius. Mau HBsG, mau yang lainnya, ya, ya mungkin kebijakannya kan beda-beda. Tetapi ya resiko sih memang petugas akan terpapar HBsG dirius. Memang harus kebijakan seperti itu ya nggak apa-apa kan. Tapi yang pasti selalu dipisah gitu aja. Nah ini anggap saja yang biasa bukan yang HBsG. Mesin ini proses cleaning ini ya cleaning sama. Jadi aman sih 2 mesin. Nanti dia akan setelah cleaning udah beres akan dites dengan mesin ini. Nah nanti kalau sudah selesai habis cleaning tes volume nanti akan tercantum di sini. Kita buka juga hati-hati. Diharapkan sih air ini jangan sampai tumpah pas copotan nanti asal. Harapannya dari atas dulu dibuka, kemudian ditutup. Yang satu laginya dibuka, terus langsung ditutup. Kemudian yang bawah baru, yang terakhir yang di bawah buka ditutup. Jadi aman ya tumpah. Karena kita tujuannya kan mempertahankan air itu. Ini kalau ini udah diolah sendiri dengan mesin gitu. Walaupun yang bawahnya renalinnya kan 100% masih pekat. Dia diolah dengan RO dengan sendirinya. Kalau manual ya kita bikin sendiri. Mungkin gitu lah. Kalau yang lainnya sih sanitasi mah gampang. Kalau pakai mesin berapa menit waktunya mas Yang sampai mana? selesai disinfektan ya? Kalau desinfektan itu kalibrasi. Kalau berhasil ini nggak lama sih kayak tadi, hampir 5 sampai 10 menit lah bisa tutup. Nggak lama pisan. Karena dihitung sampai 8 menit sih itu. Tapi kalau misalnya ada dialiser 20 sehari Ya. harus dirius Yang lama ya? Lama juga dok. Makanya diharapkan kita dulu punya 3 dok dijajarin. 1, 2, 3. Jadi kita ngerjain pre-cleaning, bersih-bersihan, bilas, taruh di gantung udah beres. Tinggal kita kalau ke mesin kan tinggal bes program. Ya lagi masa program ambil ngerjain yang lain. Komplit leak ini ya, leak mah buang aja. Kalau dia leak atau ada robekan di sini sok ngasih tahu filenya di sini. Leak ya. Biasa ada sobekan di kayak dialiser yang kita sok HD udah mulai kan dialiser kan ada blood leak katanya kan gitu. Nah sama ini kalau ada robekan dia ngasih tahu di sini. Atau ada volume framing nggak tercapai gitu. Dari 80% itu ngasih tahu di sini juga. Dia bunyi terus kenapa ini? Nah kita kalau kayak gitu ya coba lagi silakan gitu. Cuma resikonya boros renalin, dia akan nyetot renalin lagi. Nah ternyata 2 kali masih tetap nggak lolos, ya udah buang aja.
Yang pasti sesudah rius selesai, yang desinfektan kayak tadi manual itu yang paling penting di sini harus ditulis setelah pelabelan. Nah yang ini sok jadi sering sok sok jadi masalah mah di sini harus penting. Jadi kita sesudah rius, sudah pelabelan di dialiser, tetap ditulis di sini si dialisernya, hari, tanggal, kemudian nama pasien yang tadi dialisernya, jumlah rius keberapa. Kalau memang dia rius kelima ya tulis kelima, terserah kebijakan rumah sakit. Kemudian yang total sel volume yang tadi kalau manual mah di pompa-pompa itu kita cantumkan di sini. Kemudian petugas yang riusnya, keterangan. Oke, misalkan. Tetapi kalau seandainya di sini waktu pas ngerius tinggal lolos dicoba dua kali, 3 kali bahkan, ya nggak apa-apa sih tetap ditulis. Tetapi keterangannya di sini kan delik buang. Atau misalnya keterangan buang. Jadi bila mana pas nanya kok kemana dia si bapak itu dicari-cari, kita kan posisi libur atau lepas. Nah tinggal lihat di sini aja. Oh pantesan katanya volume preminya total volume cuma 60, di sini dibuang. Kan yang lihatnya langsung bikin dialiser yang baru lagi kan. Jadi nggak nyari-nyari. Bahkan kadang-kala kalau dialisernya yang pasien rawat itu dok, memang susah kalau nggak ditulis. Dulu kita itu misalkan si Bapak Ahmad dia dirawat, kemudian dia datang lagi kan belum dibuang tuh, udah numpuk itu, tumpuk-tumpuk, dicari. Di sininya sih oke, di sana cari, oh ketemu. Tetapi pas ditanya dicari nggak ada, belum lihat ini dulu. Oh nggak ada sana, nggak ada. Nyatanya di sini udah dibuang waktu ngerius. Jadi ini penting sekali. Jadi di sini ditulis keterangannya, volume preminya. Biasanya orang akreditasi itu yang ngertian gitu, detail pisan kayak gitu-gituan teh. Apa dia tukang rius gitu di sananya. Iya dok kayak gitu-gitu dok, kadang ditanya dok kayak gitu-gitu, kecil masalah kecil, volumenya berapa, standarnya harus mulai ini berapa, ngacu kemana gitu. Terus ini tanda gelang kayak apa artinya gitu. Misalnya gelang 1 di ke 1 apa. Terus kalau sampai riusnya sampai berapa kali, 10 misalnya sampai 20 kebijakannya. Dulu waktu itu kita sampai 10 pernah kebijakan rumah sakit, nanti lagi sampai 5. Ya kebayang aja kalau 20 ini gelang. Jejer. Nah gimana punya apa tandanya terserah aja. Sempat kita bikin kayak gini-ginian. Ini dulu CSSD, alat-alat medis lainnya itu boleh diurus, itu bagus nggak bagus 5 kali buang. Kayak dialiser tadi kan kita ngikutin yang rumah sakit. Kalau kita misalkan udah 5 kali nih terakhir sekarang, tetapi masih volume preminya masih 80%, ya ada buang aja memang kebijakan sampai 5 kali kan gitu. Tetapi kalau misalnya kita pada tahap ini ketiga kalinya atau kedua kalinya udah tidak memenuhi standar itu, ya keterangan di taditnya ditulis buang volume premi sekian. Punya repotnya gitu, ketempelan kayak gini gitu, biar rapi. Yang penting adalah datanya gitu. Biasanya orang-orang akreditasi itu harus jelas bisa. Bahkan kita bikin tempelan kayak gini. Ditempel itu berarti pada saat akan menyimpan kan? Betul. Jadi ini tuh udah lolos sekian, baru kita tempel. Kalau seandainya warna-warni ya terserah, seandainya warna-warni tempel misalkan rius kedua kuning, rius kedua volumenya berapa di sini, kemudian tanggal yang sekarang tempel. Nanti kan dia rius lagi pakai kapan-kapan. Nah setelah dirius ini dibuang, ganti yang rius ketiga. Bebas sih itu pakai kayak gelang, pakai apa, pakai kayak jinget silakan, atau pakai spidol. Tapi kalau spidol nanti patumpuk, atau pakai silang-silang terserah lah itu biasanya. Nah dia selesai. Tadi udah ngetes, desinfektan ngetes. Ya. Memang ini dia baru. Jadi ya, 100%. Yang 57 itu apa kan? Nah ini step langkah segini udah beres. Rata-rata ke 50 sekian. Oh makanya dia bunyi terus ya tiap dia naik ya? Iya. Dia ngolah dengan sendirinya Berarti apa? 57 langkah yang dia Ya, langkah. kerjain. Ya. Udah dites, ini proses komplit, baru kita lolos. Baru kita kan nanti kan ditulis di sini kan dok ya. Ada gitu. Ini jangan sampai lupa nih kayak gini, sok lupa. Kalau dialiser banyak kita lupa. Pas nyatet berapa sih dialiser Pak ini tuh. Nah setelah kayak gini kita reset. Kemudian kita baru copot-copot. Yang
tadi itu nyopotnya ya dari atas dulu. Kalau kita dari bawah akan muncul airnya, kemudian kita tutup bergantian yang ini juga sama dengan dipaksa, tetap ininya tarik ke belakang, baru ke sini, nah ininya ke sini, betul. Kemudian yang ini sama, ini juga ditarik, tetap ini tarik. Nah, kemudian ditutup lagi, jangan sampai tumpah. Nah ini misalkan terakhir, baru tutup. Ini udah selesai tadi 95 volumenya atau total volume selnya. Kita lap biar rapi, baru pelabelan nama, tanggal lahir ya, terus keberapa sama volume yang tadi 95 harus dicantumkan di sini. Jadi nanti ada semua datanya satu gitu. Nah, jadi terakhir tanggal berapanya di sini ada, terus keberapanya ada, volume ada. Masukin ke sini, pastikan kalau memang itu aman, simpan udah. Nah kalau mesinnya seperti pakai lagi, biasanya kan kalau banyak kan ganti lagi sama. Ini sudah pre-cleaning, masukin. Anggap saja ini udah selesai, kita sanitasi. Sanitasi yang pertama ini kita seperti kalibrasi, masukkan ini, pasang. Gampang sih hari mesin mah nanti juga. Nah, kemudian ini pasang lagi pada tempatnya. Ini juga sama, tarik ke sini, dorong. Dianggap sudah enggak ini, enggak bocor. Kita program, kita pijit, tetap ininya pijit. Gimana kalau sanitasi kita nolkan, kebalikan dengan kalibrasi. Jadi sanitasi itu posisinya 0, ininya juga 0, 2 jari pijit. Nah ini siap untuk sanitasi. Bila mana kita nggak kenceng nanti pas proses, dia akan alarm. Ataupun kayak gini-gininya sok ada karet kayak gini nih, yang kayak gini sering gantinya sih ini. Jadi biasanya sudah disiapkan kayak gini-gini. Sama kalau ada file aja mungkin dari sini gitu, kita ganti. Kalau ini udah selesai, baru kita pijit sanitasi. Dia akan selesai pada step 80 sekian, komplit sanitasi. Nah ini sudah. Ini biasanya sesudah sanitasi si mesin pengen istirahat, sekurang-kurangnya enggak, standarnya gitu. Jadi sterilisasikan mungkin. Ini ya. Ya seperti gitu, paling enggak kalau racing aku sih kayak mesin manualnya seperti gitu, kita aplikasi sama sih prosesnya kayak di mesin. Waktunya berapa menit yang Sebenarnya sanitasi? sampai step 83an ini nggak sampai 10 menit ini udah 70, yang 83 nggak salah, sampai 8. Ada proses komplit, sanitasi komplit mungkin kalau di sini kencang dulu. Kita udah aman, udah mesin ini di set karena renalinnya saya masukin ke bukan sesungguhnya. Sudah selesai. Makasih Kang. Sanitasi komplit 83 ya. ya. Sip. Baru setelah itu sudah gini, reset, matiin. Nah, Set. iya. Mas coba